Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Harmoni Hukum. Berjumpa lagi kita dengan episode hukum responsif dan kali ini kita akan membahas secara khusus terkait dengan non-fungible token atau biasa kita sebut dengan NFT. Dan tentunya kita tidak akan membahas NFT secara teknis karena hal ini tentunya memerlukan pengetahuan yang cukup mendalam di aspek teknisnya. Namun diskusi kali ini kita akan memfokuskan NFT dari aspek hukum, khususnya hak kekayaan intelektual. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Safiranita Ramli, SHMH, seorang pakar hukum siber dan hak kekayaan intelektual dari Universitas Pajajaran di Fakultas Hukum tentunya. Dan beliau juga saat ini merupakan Ketua Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Universitas Pajajaran. Selamat pagi Bu Tasya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Maskun dan tim dari teman-teman semua Makassar. Apa Ya, kabar? baik Bu. Terima kasih banyak Ibu telah hadir pada kesempatan ini bersama kami di Harmoni Hukum. Bu Tasya, beberapa pekan terakhir ini kita benar-benar kita diriuhkan dengan fenomena Gosali Everyday yang kemudian orang Indonesia menjadi tertarik sebenarnya untuk perlahan mengetahui apa sih itu NFT. Sebagaimana kita ketahui, Gosali ini kan sebenarnya seorang mahasiswa yang konteksnya kemudian menjual foto selfie-nya ya dalam bentuk NFT di forum jual beli NFT, yaitu situsnya OpenSea ya, dengan jumlah yang sangat fantastis. Dan hari ini kalau kita lihat perkembangan uploading foto selfie-nya sudah mencapai 933 buah, dan berdasarkan data harga tertinggi foto selfie si Gosali ini kalau tidak salah sih kurang lebih mencapai 2 Ethereum ETH, atau kalau kita rupiahkan kurang lebih hampir 93 juta. Apa yang dilakukan oleh Gosali kemudian diikuti oleh beberapa selebriti di Indonesia. Dan 2 hari kemarin juga saya mendapat membaca di media Bali United pun salah satu klub sepak bola Liga 1 di Indonesia kemudian mulai masuk di ranah NFT dalam konteks untuk memasyarakatkan ya, mungkin dalam tanda petik klub bola Bali United. Bu Tasya, kira-kira Bu, apa sih itu Bu NFT sebenarnya? Dan kira-kira mengapa sih NFT begitu sangat bernilai dalam kekinian seperti itu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Dr. Maskun dan teman-teman atas kesempatannya. Ini merupakan satu hal yang sangat menarik ya. Dan saya juga diundang oleh Pak Dr. Maskun dan teman-teman di dalam acara ini adalah satu hal yang sangat menyenangkan sekali karena ini merupakan satu hal baru di era transformasi digital. Kalau misalnya kita lihat, kalau kita tidak mau berubah di era transformasi digital seperti saat ini, maka kita akan terdisrupsi, Pak. Kita akan habis. Jadi mau tidak mau, kita dari generasi X, Y, dan Z itu kita beralih ke era transform atau transformasi digital ini. Kalau kita melihat dari NFT, non-fungible token ini sebetulnya apa sih? Sekarang sangat melejit di jagat maya, di era internet, di dunia maya. Ini sebetulnya berawal dari, kalau saya tidak salah melihat itu dari November 2021 yang memang berawal dari investor, ada juga gamers, ada juga seniman, ada juga pemrogram dan penggemar kripto menjadikan NFT itu suatu tren baru yang memang berkembang dan menguntungkan di dunia blockchain. Dalam hal ini, kita bisa melihat dari dua sisi aspek hukum. Kenapa? Karena teknologi NFT menetapkan sebagai satu kepemilikan. Kepemilikan terhadap satu aset digital. Kenapa saya bicara terhadap kepemilikan satu aset digital? Karena ini merupakan ada pada era digital dan bisa juga dikatakan sebagai suatu seni digital. Nah, tetapi dalam hal ini
dengan memunculkan NFT yang sangat besar, maka akan disebut juga sebagai metaverse. Nah, kita bisa melihat dua aspek, aspek dari hukum kekayaan intelektual sebagai satu kepemilikan, dan yang kedua karena NFT ini hadir dari satu produk teknologi di mana sekarang kita sudah masuk ke era revolusi industri 5.0 karena era revolusi industri 4.0 itu sudah berakhir di akhir tahun lalu, maka kita bisa melihat bahwa NFT suatu hasil karya yang memang berasal dari peradaban teknologi yang semakin berkembang dan semakin berubah. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat menarik karena apa? NFT merupakan satu data unik. Dia tidak dapat dipertukarkan, dia dapat disimpan di dalam blockchain. Tetapi di dalam blockchain itu sendiri seseorang dapat melacak transfer, kepemilikan, dan properti atas aset digitalnya. Nah, istilah non-fungible token atau NFT ini memang membedakan dari entitas dari blockchain itu sendiri. Seperti kalau kita lihat mata uang digital atau yang biasa disebut juga dengan cryptocurrency yang memiliki nilai sama dan saling dapat dipertukarkan atau sepadan dengan aset digital melalui NFT ini. Mungkin itu Pak Dr. Maskun untuk pertanyaan pertama. Ya, dan makasih banyak Bu Tasya. Jadi kalau sebagai sebuah produk seni dan kemudian di beberapa referensi kita lihat, kita baca ada yang disebut dengan crypto art dan dalam bentuk NFT, tentunya ini pertanyaannya apakah rezim hak kekayaan intelektual sebenarnya khususnya ketika kita bicara tentang instrumen kekayaan intelektual baru di ruang digital. Pertanyaannya sebenarnya adalah sejauh mana sih sebenarnya Bu pengaturan NFT ini baik itu di Indonesia dan terkhusus lagi sebenarnya di luar negeri karena kemudian saya yakin rezim hak kekayaan intelektual kita di Indonesia mungkin belum mengcover secara detail sebenarnya karena NFT ini sebagaimana penjelasan Bu Tasya tadi adalah sebuah perkembangan khususnya di akhir 2021. Silakan Bu. Baik. Terima kasih Pak Dr. Maskun atas pertanyaan kedua. Jadi yang menjadi menarik kenapa teknologi NFT ini masih sangat baru dan oleh karena itu juga kita memiliki banyak ruang lingkup dari cakupan NFT ini, namun betul apa yang dikatakan Pak Dr. Maskun, belum ada pengaturan secara tepat, kita juga belum memiliki peraturan hukumnya secara komprehensif, tetapi kita harus bisa melihat bahwa hukum itu kan terdiri dari dua hal. Kita punya ius constitutum, hukum positif hukum yang berlaku, tetapi kita juga memiliki ius constituendum, itu adalah hukum yang dicita-citakan. Dan kalau yang saya lihat dari pengertian hukum, dari Profesor Mohtar Kusuma Atmaja, bahwa hukum itu kan dia selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Artinya dia progresif. Sehingga dalam hal NFT dan bidang kekayaan intelektual ini menjadi suatu cita-cita hukum yang baru. Sehingga kita akan memungkinkan sekali bahwa hukum itu harus terus berdiri, hukum itu mengikuti perkembangan zaman, dia tidak berdiri tegak, tapi dia terus mengikuti seiring dengan berjalannya waktu. Artinya dia terus berjalan, progresif. Nah, dalam hal segi kekayaan intelektual, seperti yang dipertanyakan, NFT ini bisa dilihat sebagai suatu alat penyederhanaan. Kenapa? Sebagai salah satu contoh, saya melihat dari pemilik paten yang dapat memutuskan untuk mengubah paten yang ia miliki untuk menjadi sebuah NFT. Sehingga mempermudah paten tersebut untuk dijual, diperdagangkan, dikomersialisasikan. Nah, selanjutnya kalau kita melihat dari kacamata hukum bahwa kekayaan intelektual dari sifat NFT ini tentunya juga akan mendatangkan berbagai tantangan. Tantangan baru yang memang harus kita ketahui tadi, seperti seiring dengan berjalannya cita-cita hukum. Nah, kalau ada pertanyaan kita melihat dari sebetulnya bagaimana untuk mengubah suatu karya menjadi NFT tersebut. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat tentunya ini akan menjadi suatu masalah baru. Kenapa? Karena untuk memperbanyak, untuk menjual, atau menampilkan ke publik tanpa izin, saya kasih case ini adalah hak cipta ya Pak. Nah, sebagai dari pencipta, atau misalnya kita melihat dari pencipta asli dengan timbulnya suatu pelanggaran hak cipta, oleh karena itu penting untuk
menjadi suatu hal yang memiliki satu kepastian hukum untuk terkait dengan hak kepemilikan atau izin yang memang diperlukan untuk menjadi satu objek dari kekayaan intelektual tersebut. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat ada pemanfaatan dari objek hak cipta misalnya. Selebihnya saya menambahkan kenapa? Karena tidak terkait dengan satu hukum saja. Kalau tadi pertanyaannya hanya terkait dengan hukum kekayaan intelektual, saya sebagai contohnya saya kasih case paten, saya kasih case-nya adalah kalau foto seni digital termasuk ke dalam hak cipta, saya boleh tambahkan ya Pak, satu hal yang menarik adalah dia berdiri melalui satu platform. Platform tersebut adalah satu proses yang memang dilakukan oleh satu platform yang mengkomersialisasikan. Artinya, seseorang yang memang menghadirkan hal tersebut, dia akan mendapatkan satu hak ekonomi. Dimana kalau kita melihat dari sistem kekayaan intelektual itu kan memiliki dua hal, hak ekonomi dan hak moral. Nah, hak ekonomi bisa beralih selama dia mendapatkan satu lisensi, satu license, atau satu izin. Tetapi kalau hak moral, dia akan melekat terus kepada diri pencipta. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat dari hak cipta, di mana hak cipta ini memiliki stelsel, prinsip, atau sistem pelindungannya sebagai deklaratif, maka dia akan dilihat dari satu sisi, selama dia sudah diumumkan, maka dia akan otomatis terlindungi atau automatic protection. Nah, berbeda dengan paten. Kalau paten itu kan konstitutif, dia first to file. Kalau misalnya dia didaftarkan, maka dia akan terlindungi. Jadi sistem perlindungannya first to file seperti produk kekayaan intelektual lainnya dan berbeda dengan hak cipta. Namun kita kembali kepada NFT ini, kenapa saya mulai bicara platform? Nah, yang menjadi hal yang menarik itu adalah perlu ada peraturan atau pengaturan yang memang mengatur untuk platform, untuk sekarang ataupun kebijakan yang memang akan menjadi satu cita-cita hukum tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memverifikasi aspek dari hak milik dalam suatu objek kekayaan intelektual tadi, Pak. Kita memakai satu objek hak cipta. Objek hak cipta itu artinya dia dimanfaatkan dan mendapat satu pemanfaatan dari objek kekayaan intelektual yang dijadikan sebuah NFT. Maka kita harus siap untuk menanggapi bahwa nanti akan ada permintaan penghapusan dari pemilik misalnya, walaupun itu sebenarnya sah, atau kita juga bisa melihat dari sisi lain, platform pasar online, karena sebetulnya kalau ada platform itu pasti kita berkaitan dengan perdagangan secara elektronik ya Pak, e-commerce mau tidak mau. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa platform selaku penyelenggara sistem elektronik, NFT ini tanpa ada platform dia tidak bisa hidup. Makanya tadi saya bilang, dengan adanya NFT dan perubahan ke era teknologi, di era revolusi industri 5.0 ini, semua generasi harus beralih, mau tidak mau. Kalau tidak beralih, maka kita akan tertinggal atau habis, terdisrupsi, disruption. Tetapi kalau kita mau berubah, ya kita akan terus. Salah satu case hal kecil adalah sekarang kita dituntut sebagai akademisi untuk kuliah online, mengajar secara online, mungkin untuk para senior-senior generasi X, Y akan kesulitan terintegrasi dengan satu platform, tapi mau tidak mau kita sekarang sudah berubah dan sekarang layaknya semua masyarakat Indonesia sudah mengalami pada sisi nyaman. Jadi dalam satu hal platform ini kita sudah bisa adaptasi dengan sangat baik dan mungkin malah lebih menikmati dengan sisi online seperti ini. Nah, yang terakhir mungkin dari saya itu kita melihat dari satu sisi hak cipta. Mereka bisa jadikan ini sebagai suatu alat penerima gugatan atau pelanggaran dengan berbagai macam sengketa. Jika tidak bisa memastikan tidak secara sadar atau secara aktif memfasilitasi pelanggaran dari NFT ini. Kenapa? Karena dia misalnya bermasalah dengan objek hak cipta tadi. Bagi seluruh para pencipta, pemilik tertentu atau siapapun yang tertarik untuk berdagang di dunia NFT mungkin bisa mulai menggunakan
satu vendor atau satu platform itu sendiri yang dapat melacak pelanggaran online, serta dapat memblokir NFT agar tidak mengalami kerugian yang tidak diinginkan. Solusinya apa? Solusinya seperti tadi yang saya sudah sampaikan, karena di dalam kekayaan intelektual kita mengenal ada suatu license, kita mengenal ada hak ekonomi, kita mengenal ada hak moral, maka mungkin di sini harus diperlukan adanya lisensi. Kenapa? Dalam satu perdagangan, satu objek NFT, hak yang diserahkan mungkin akan berbeda dari satu platform ke platform lainnya. Bahkan ada juga berbeda-beda dari satu objek atas pembelian NFT ini bukan berarti termasuk ke dalam suatu hak untuk menampilkannya, tetapi tetap untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Komersialisasi. Menjadikan hal ini sebagai e-commerce atau perdagangan secara elektronik. Nah, sehingga penjual dapat mempertahankan berbagai haknya. Solusinya license, bahkan dalam transaksi, jika saran saya mungkin diperlukan adanya smart contracts. Kenapa ada smart contracts? Ini perlu diterapkan dalam satu sistem perdagangan NFT. Karena kalau kita bisa melihat secara otomatis dia akan mencakup dari berbagai tindakan. Sehingga misalnya jika terjadi suatu sistem pembayaran royalti, dalam hal ini baik berlaku sebagai pembeli maupun penjual, ataupun sebaliknya, bisa saling mengkomunikasikan dengan baik, dengan jelas mengenai hak-hak apa saja yang dapat dipertahankan, yang dapat diberikan, ini juga akan lebih kuat dan menjadi satu sisi hukum positif tadi dengan didampingi smart contract tadi. Mungkin itu Pak Dr. Maspun dari saya. Iya Bu Dr. Tasya. Jadi ini memang satu hal yang menurut saya akan menjadi fenomena menarik nanti di beberapa tahun ke depan. Khususnya sebenarnya bukan hanya dari sisi substansi sebenarnya Bu, menurut saya. Salah satunya yang paling akan memainkan peranan penting adalah khususnya ketika terjadi kasus misalnya dan kesiapan APH kita misalnya yang belum siap untuk itu. Dan Bu Tasya, kalau kita menyikapi fenomena NFT ini dan kemudian kita melihat sebenarnya sisi sosialnya, kemudian saya melihat bahwa masyarakat di Indonesia kemudian mulai ikutan gitu. Jadi mulai latah dengan uh, fenomenanya si Gosali khususnya. Dan di beberapa bagian mereka kemudian juga create seperti yang dilakukan oleh Gosali sampai kemudian mereka menjual foto KTP dan lain sebagainya seperti itu. Kira-kira menurut Ibu Tasya, apa sih yang harus masyarakat perhatikan, Bu, dalam bertransaksi NFT di ruang digital atau ketika masyarakat memanfaatkan ruang digital ini untuk aktivitas NFT? Karena saya pikir juga itu penting untuk masyarakat kita ini diedukasi karena tren masyarakat Indonesia itu begitu mudah mengikuti semua perubahan yang terjadi dan kemudian menjadi trending, apalagi kalau kemudian menjanjikan dalam tanda petik sesuatu yang bernilai rupiah misalnya itu cepat sekali di Indonesia ini berubah. Kira-kira seperti apa Ibu? Silakan Bu. Baik, terima kasih, menarik sekali pertanyaannya. Jadi sejauh ini saya akan cerita tentang hasil dari siaran persnya Kominfo, juga saya membandingkan dengan pengaturan di negara lainnya Pak ya. Jadi apa saja sih sebetulnya yang perlu diperhatikan? Yang pertama, sebetulnya di sini Kominfo sudah memberikan peringatan kepada para platform, khususnya dalam apa? Dalam hal transaksi NFT ini untuk memastikan apabila platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten. Karena konten ini kan masuk ke dalam salah satu objek hak cipta, seperti yang tadi kita sudah ceritakan juga. Nah, penyebaran konten yang memang melanggar terhadap suatu peraturan perundang-undangan, baik berupa itu pelanggaran, ketentuan pelindungan, atau ada juga pelanggaran data pribadi, sehingga pelanggaran dari kekayaan intelektual tadi. Nah, dalam hal ini kita melihat dulu dari instrumen hukumnya. Nah, sebetulnya kalau kita mau baca, kita mau riset, salah satunya ada juga dalam siaran pers nomor 9 tahun 2022 itu pada 16 Januari kalau tidak salah. Nah, di sini dengan adanya menyikapi fenomena NFT, pengawasan dari Kementerian Kominfo RI ini terhadap kegiatan transaksi NFT di Indonesia diantaranya satu, dengan adanya fenomena teknologi NFT ini
yang semakin populer, semakin dikenal seperti tadi Bapak bilang, masyarakat Indonesia sudah hampir latah Betul. 1 tahun semua mengikuti. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini Kementerian Kominfo memberikan peringatan kepada platform untuk transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar terhadap peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini juga Kominfo sudah mengawasi kegiatan transaksi NFT ini. Nah, beliau juga sudah bekerja sama dengan beberapa badan pengawas, di antaranya ada Badan Pengawas Perdagangan, berjangka komoditi, lalu juga ada dengan lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto tadi. Nah, selanjutnya kalau kita bisa melihat dari undang-undang, hukum positifnya dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di situ sudah disebutkan bahwa mewajibkan seluruh PSE, penyelenggara sistem elektronik, untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka terhadap kewajiban tadi akan dikenakan sanksi, yaitu pemutusan akses dari platform dari pengguna di negara Indonesia. Nah, jadi dengan tren NFT ini sebetulnya utamanya satu, kita harus bisa merespon tren NFT ini dengan bijak. Makanya banyak dikatakan bahwa bijak bermedia sosial, sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT ini tidak menimbulkan dampak negatif, tidak juga menimbulkan pelanggaran hukum. Serta hal positifnya, harapannya adalah meningkatkan literasi digital. Meningkatkan literasi digital untuk semakin cakap, memanfaatkan teknologi digital secara produktif, secara kondusif. Karena kalau dilihat, itu tadi, hampir after pandemi, setelah pandemi ini diawali pada Februari 2020, semua beralih ke sisi online, semua beralih ke dunia maya, dari yang misalnya mau berbelanja ke toko, tapi sekarang semua sudah beralih ke online shop. Nah, ini juga merupakan salah satu dampak positif. Jadi kenapa tidak juga untuk NFT ini? Lalu selanjutnya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Dr. Maskun di awal, memang betul terkait dengan OpenSea tadi. Nah, salah satunya kalau saya melihat kebijakan dari negara lain, Pak Dr. Maskun, berkaitan dengan NFT ini, sebetulnya kita melihat dari salah satunya ada kebijakan yang diberikan oleh OECD. Kenapa? Yang mengkaji tentang penerapan perpajakan tentang NFT atau non-fungible token ini. Langkah OECD untuk menindaklanjuti ini merupakan satu penerapan kebijakan perpajakan untuk mata uang virtual seperti cryptocurrency. Nah, jadi di sini analisisnya itu kita bisa melihat bahwa untuk mempertimbangkan pengaturan NFT termasuk ke dalam penerapan perpajakan juga. Mengingat satu sistem ekosistem dari NFT yang secara digital ini berkembang tidak hanya di satu negara, tetapi jadi di seluruh dunia. Sehingga yang menjadi satu harapan adalah satu, dengan adanya sekarang di era G20, menggambarkan satu pendekatan juga terhadap kebijakan yang telah diadopsi dari lebih 50 yurisdiksi yang mengatasi implikasi dari pajak dan mata uang virtual tadi. Seperti salah satunya adalah Bitcoin misalnya. Nah, jadi OECD ini sendiri juga melakukan satu kesenjangan kebijakan di antara beberapa bidang, di antaranya terhadap pajak, tetapi juga kita mengkaitkan dengan aset digital tadi. Nah, dalam harapannya apa? Harapannya itu adalah untuk menjadikan implementasi dari aset digital yang memang sekarang terus berkembang. Nah, salah satu halnya kalau misalnya saya bercerita terhadap satu platform, misalnya kita kaitkan dengan media-media over the top. Nah, di sini juga kita melihat, saya kasih case aja, WhatsApp. Siapa sih sekarang di Indonesia yang nggak pakai WhatsApp ya, Pak? Betul, betul. Semua orang pakai WhatsApp. Kebayang kan ya, Pak, ya revenue atau keuntungan WhatsApp itu ada berapa. Tetapi yang kita tahu WhatsApp itu tidak berdiri di Indonesia, dia tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi dia bisa meraih revenue yang sangat tinggi. Nah, makanya
di sini yang kita perlukan adalah terkait dengan PNBP yang berkaitan dengan Jastel atau jasa telekomunikasi. Nah, jadi ini akan menjadikan satu penilaian baru terkait dengan perlakuan pajak NFT seperti yang ada di beberapa negara melalui OECD itu dengan mata uang virtual yang memang berlaku. Dikarenakan apa? Transaksi NFT ini tergantung pada kasus penggunaan dan sifat kepemilikannya yang termasuk ke dalam tadi objek kekayaan intelektual. Nah, itu beberapa hal yang harus kita lihat. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah dari beberapa aspek. Nah, lalu selanjutnya ada satu hal yang memang menjadi satu tantangan, bahkan ini juga menjadi suatu yang harus terus diperhatikan. Kominfo juga sudah menghimbau masyarakat untuk dapat merespon tren transaksi karena berkaitan dengan potensi ekonomi atas satu tujuannya ya tadi Pak, tidak menimbulkan dampak negatif, tidak menimbulkan suatu pelanggaran hukum, serta tujuan positifnya adalah meningkatkan literasi digital untuk semakin cakap, semakin bijak memanfaatkan teknologi digital secara produktif. Mungkin itu Pak dari saya. Ya, Bu. Yang menarik adalah dari penjelasan Ibu Dr. Tasya adalah yang menyangkut tentang perpajakan tadi, Bu. Kan kemarin juga kita mendengarkan bagaimana kemudian Dirjen Perpajakan misalnya mulai mengingatkan si Gosali misalnya untuk membuat NPWP dan seterusnya dan seterusnya. Dan dengan sendirinya berarti ada kewajiban bagi seorang Gosali untuk melaporkan pajak tahunannya kan seperti itu, Bu. Dan berarti ini kurang lebih mungkin selaras dengan apa yang Ibu sampaikan tadi khususnya dalam konteks OECD tadi. Kira-kira menurut Ibu Dr. Tasya, apakah kebijakan perpajakan yang akan mulai diterapkan di Indonesia juga ini sebenarnya sesuatu yang inline with dengan OECD atau kemudian memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menganggap bahwa ini juga harus diatur dan bisa menjadi sebuah revenue bagi negara sebenarnya yang mungkin selama ini aktivitas-aktivitas di ruang digital dengan segala bentuk platformnya misalnya yang ada di Indonesia itu belum tersentuh oleh kewajiban pembayaran pajak misalnya yang kemudian bisa berimplikasi pada pemasukan aset negara. Seperti apa kira-kira Ibu ini dilihat menurut Ibu Tasya? Oke, baik. Jadi yang pertama kita melihat dari penerapan regulasi serupa atau berbeda dengan mata uang virtual dulu. Kenapa? Karena dalam hal ini penerapan regulasi serupa atau berbeda dengan mata uang virtual yang sudah ditetapkan, OECD sendiri itu telah menerapkan pada laporan. Kalau tidak salah itu ada pada Oktober 2020 yang memang mereka memberikan tentang perpajakan mata uang virtual yang berkaitan dengan masalah kebijakan pajak yang muncul pada NFT yang jelas merupakan satu area utamanya itu Pak. Jadi pertanyaannya Pak Maskun, saya jawab dengan ini bahwa ini kebijakan pajak yang muncul dari NFT ini merupakan area utama. Nah, selanjutnya kita sekarang masuk ke era G20 ya Pak. Nah, di sini juga menggambarkan satu kebijakan yang telah diadopsi oleh beberapa negara. Nah, maka di sini pun muncul satu implikasi pajak dari mata uang virtual tadi. Contohnya adalah tadi sudah saya sebutkan di awal, Bitcoin. Nah, selanjutnya, bagaimana sih OECD telah melakukan analisis secara luasnya dari kesenjangan, dari kebijakan di beberapa bidang untuk meliputi pajak penghasilan atau PPh-nya, pajak konsumsinya, serta kebijakan yang menangani dari aset digital atau mata uang dari kripto tadi. OECD itu mempunyai satu harapan untuk menghasilkan satu paket implementasi untuk kerangka kerja yang memang berkaitan dengan transparansi pajak yang secara baru untuk kripto pada tahun 2022. Jadi ini adalah ius constituendumnya. Begitu Pak Dr. Mas. Ya,
Ya, saya kira jelas sekali Bu Tasya. Ini sangat penting sebenarnya bagi sahabat harmoni hukum khususnya untuk mulai mengenali dan mengidentifikasi sebenarnya khususnya ada aspek-aspek yang berhubungan dengan berkorelasi dengan hukum sendiri. Bu Tasya, satu pertanyaan terakhir Bu. Kira-kira Ibu melihat ada tidak kemungkinan bahwa ruang NFT ini dengan transaksi digital yang ada misalnya bisa dijadikan sebagai ruang praktik pencucian uang, Bu. Ini juga kita bicara dalam konteks melihat possibilities-nya sebenarnya. Kira-kira menurut Ibu ada enggak kemungkinan seperti itu, Bu? Baik. Saya ini men-tag salah satu yang tadi Bapak pertanyakan ya, Ya. atas foto yang bernama Danan Gozali tadi, Pak. Ini karena menjadi hal yang menarik. Jadi, dalam hal ini, upaya untuk menelusuri dugaan dari pemanfaatan NFT dalam praktik pencucian uang, tentu saja kita bisa melihat dari, penerapan dan penggunaan blockchain tadi. Nah, kalau misalnya kita melihat NFT atau non-fungible token ini ramai diperbincangkan publik, dengan mencuatnya NFT, mengemuka setelah salah satunya, saya ambil contoh kasusnya adalah pemuda yang bernama Gozali berhasil menjual foto selfie-nya selama 5 tahun seharga miliaran rupiah sebagai salah satu produk NFT di OpenSea. Hmm. Kita melihat bahwa dengan adanya dia menyediakan sebanyak 933 foto selfie yang untuk dikoleksi, mulanya harganya untuk mengkoleksi satu selfie Gozali hanya sebesar 0,001 atau sekitar 45.000. Tetapi kan sekarang dengan adanya teknologi dan dengan adanya pemanfaatan, NFT ini merupakan satu barang digital yang dapat diperjualbelikan dengan menggunakan teknologi blockchain tadi, Pak. Sehingga dia diperdagangkan melalui satu platform layaknya cryptocurrency sesuai dengan NFT tadi bahwa sesuatu yang sepadan akan dapat ditukar dengan yang setara. Nah, kita melihat bahwa apa sih sebetulnya unit data yang dipertukarkan ini yang dapat disimpan dalam blockchain itu yang dapat dilacak juga melalui transfer. Jadi berkaitan dengan pencucian uang, kepemilikan dan properti aset digital selain berupa gambar, token NFT pula juga dapat berupa tanah virtual seperti yang ada pada situs-situs dan The Sandbox itu. Nah, berkaitan dengan pencucian uang, bisa saja saya mendapatkan uang virtual itu, tapi saya tidak tukarkan di Indonesia, Pak. Iya. Misalnya saya tukarkannya di negara lain, nah saya tukarkan di negara lain, nah setelah itu, karena kalau melihat dari OpenSea itu sendiri, dia tidak mensyaratkan adanya paspor, tidak mensyaratkan adanya ID, nama. Nah, setelah itu kita tukar, bisa saja kita masukkan ke dalam satu rekening, setelah itu kita transfer ke rekening kita di Indonesia. Nah, baru itu menjadi satu hal yang bisa kita curigai juga apakah termasuk ke dalam tindakan pencucian uang atau tidak. Karena kalau kita melihat, sependek pengetahuan saya, kalau misalnya kita menukar uang, baru kita harus dimintakan data diri secara keseluruhan. Tetapi kalau di situs OpenSea ini, setahu saya dan sependek pengetahuan saya belum ada dimintakan sejauh itu. Jadi sehingga bisa saja seseorang di uang virtualnya itu melalui OpenSea, setelah itu ditukarkan, ditransfer ke rekening lain, lalu setelah itu ditransfer ke rekening saya, misalnya salah satunya Bank Mandiri yang ada di Indonesia, dan itu kan sepertinya seperti kita melakukan bisnis saja dengan teman di negara Singapura, misalnya dengan teman di negara Malaysia, misalnya orang tidak akan mengetahui. Jadi memang satu hal yang memang menjadi challenging buat kita juga kita harus melihat bahwa NFT ini tidak hanya meliputi dari hukum kekayaan intelektual, tidak meliputi hukum siber atau cyber law, tapi kita juga harus melihat dari aspek pidananya. Karena dalam hal ini dengan adanya perubahan era, perubahan zaman secara teknologi yang berbasis pada era transformasi digital, dengan era di revolusi industri 5.0 ini, kita harus melihat perkembangan bahwa dari satu sisi atau satu tindakan itu bisa menghasilkan banyak hal. Sekarang kita bisa lihat Pak, anak-anak kecil, anak-anak SD pun sudah pandai menggunakan platform, dia bisa mencari uang dengan hal yang sangat mudah.
dia sambil sekolah, dia bikin konten, ternyata banyak yang menyukai. Ini juga merupakan salah satu hal yang memang menjadi hal yang menarik di era digital seperti saat ini. Mungkin itu saja Pak Dr. Maskun dari Ya, saya. terima kasih banyak Bu. Sebenarnya jadi ini menarik sekali menurut saya karena menjadi sebuah referensi baru juga sebenarnya di tengah berkembangnya NFT dengan segala bentuk dan perkembangannya, dan di sisi lain kemudian kita melihat bahwa kebutuhan akan instrumen hukum menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, dan semoga mudah-mudahan semakin banyak yang akan belajar dengan lebih detail lagi sehingga kemudian uraian dari Ibu Dr. Tasya ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya, khususnya kalangan kampus juga. Bu Tasya, terima kasih banyak Bu telah berdiskusi dengan Harmoni Hukum. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktu weekend Ibu, dan semoga bincang-bincang ini mencerahkan para penonton dan masyarakat pada umumnya, khususnya kami di Sulawesi Selatan, untuk lebih mengetahui dan menemukanali peluang dan risiko sebelum memanfaatkan dan atau kemudian bertransaksi dengan NFT. Terima kasih sahabat Harmoni Hukum, masyarakat damai, and ciao.